Manchester City Real Madrid comeback Los Blancos menang 3-2. Real Madrid unjuk mentalitas di Liga Champions. Tertinggal 2 kali Los Blancos membungkam Manchester City dengan skor akhir 3-2. Kali ini Manchester City sempat unggul lebih dahulu lewat gol-gol dari Erling Haaland di menit ke-19 dan menit ke-80. Namun Madrid bisa membalikkan kemenangan melalui gol dari Kylian Mbappe, Brahim Diaz dan juga Jude Bellingham di masa injury time. Kemenangan ini bakal menjadi modal berharga bagi El Real ketika meladeni Madrid di Santiago Bernabeu pada pekan depan. Banner sindiran fans Manchester City jadi motivasi ekstra untuk Vinicius. Vinicius Junior kena sindir dari fans Manchester City melalui banner besar di Etihad Stadium. Ledakan itu justru jadi motivasi ekstra winger Real Madrid tersebut. Vinicius sedianya jadi sasaran olok-olokan dari fans Manchester City sepanjang pertandingan. Penonton membentangkan banner besar bergambar Rodri mencium trofi Ballon d'Or 2024 yang dimenangkannya. Dan pada banner tersebut tertulis kata-kata "berhentilah menangis terseduh-seduh". Kalimat itu merupakan sindiran untuk Vinicius dan juga Real Madrid yang memboikot Ballon d'Or 2024 karena merasa Vinicius Junior lebih layak menang. Bianconeri menang 2-1. Juventus berhasil menundukkan perlawanan alot dari PSV Eindhoven untuk bisa mengamankan kemenangan tipis 2-1. Kali ini Juventus unggul lebih dahulu lewat gol dari Weston McKennie di menit ke-34. PSV lantas membalas lewat gol dari Ivan Perisic di menit ke-56. Laga tambah akan berakhir imbang, tetapi ternyata Juve bisa merebut keunggulan kembali lewat gol dari Samuel Mbangula di penghujung laga. Kemenangan 2-1 ini bakal menjadi modal apik bagi Juventus untuk bisa menyambangi markas PSV Eindhoven dalam leg kedua di pekan depan. The Borussia menang telak 3-0. Borussia Dortmund mengalahkan Sporting Lisbon di leg pertama playoff Liga Champions. Gol-gol Dortmund dicetakkan oleh Serhou Guirassy, Pascal Gross dan juga Karim Adeyemi. Hasil ini memudahkan tugas Dortmund saat menjadi tuan rumah pada leg kedua yang akan digelar pada pekan depan. Ousmane Dembele gaspol di tahun 2025. Performa Ousmane Dembele lagi-lagi gacor sejak awal tahun. PSG bertandang ke markas Brest dalam laga leg pertama playoff babak 16 besar Liga Champions. Les Parisiens menutup duel dengan kemenangan telak 3-0 dan Dembele menjadi bintang kemenangan tersebut. Pemain 27 tahun itu menyumbangkan 2 gol untuk kemenangan tim tamu. Skaka mencatat Dembele menjadi pemain pertama di 5 liga top Eropa yang mencetakkan 10 gol lebih di tahun 2025. Bos La Liga takkan kasihan jika Dani Olmo dilarang main lagi. Presiden La Liga Javier Tebas menyebut izin bermain Dani Olmo bersama Barcelona bisa saja kembali dicabut di musim ini. Andai itu terjadi, ia pun tak akan merasa kasihan dengan pemain 26 tahun tersebut. Olmo boleh kembali bermain setelah masa registrasinya habis pertanggal 31 Desember 2024 setelah gugatan Barcelona dimenangkan oleh pengadilan olahraga tertinggi Spanyol pada awal Januari kemarin. Chelsea resmi datangkan wonderkid 16 tahun dari Kazakhstan. Chelsea resmi mendatangkan Dastan Satpaev, striker muda berbakat asal Kazakhstan. Pemain yang kini masih berusia 16 tahun itu akan bergabung dengan The Blues saat usianya 18 tahun nantinya, tepatnya pada Agustus 2026. Transfer Satpaev ke Chelsea terjadi setelah ia menjalani uji coba sukses di klub pada November yang lalu. The Blues akan membayar sekitar 3,3 juta pound sterling, termasuk biaya tambahan, yang kini menjadikannya rekor transfer termahal dalam sejarah Kazakhstan Premier League. Sunny Walsh belajar bahasa Jepang dari Naruto. Sunny Walsh begitu antusias dalam menatap babak baru dalam karirnya usai bergabung dengan tim raksasa Jepang yakni Yokohama Marinos. Dia bahkan langsung ingin mencoba belajar bahasa Jepang demi memudahkan komunikasi. Naruto adalah salah satu yang bagus, tetapi bukan hanya anime. Kami harus menonton Shogun karena itu salah satu acara favorit kami sampai sekarang, ujar dari Sunny Walsh.
Dalot yakin bahwa MU bisa jadi juara Liga Inggris bersama Amorim. Manchester United sudah lama tak menjuarai Liga Inggris. Diogo Dalot yakin bahwa Setan Merah bisa menjadi juara Liga Inggris bersama Ruben Amorim. Bersama Amorim, MU juga belum tampil meyakinkan sejauh ini. Kendati demikian, Diogo Dalot mempunyai keyakinan tinggi kepada Amorim. MU diyakini akan mampu juara Liga Inggris bersama manajer 40 tahun asal Portugal tersebut. Cuma coba-coba Ruben Amorim bakal kembalikan Patrick Dorgu ke posisi aslinya. Ada informasi menarik datang dari Manchester United. Pelatih Setan Merah yakni Ruben Amorim dilaporkan akan memainkan Patrick Dorgu di posisi aslinya setelah ini. Di list Dorgu lebih banyak dimainkan sebagai bek kiri, sementara di debutnya ia dimainkan sebagai wing back kanan. Dan Manchester Evening News melaporkan bahwa posisi Dorgu itu hanyalah sementara. Bersih-bersih tim, Ruben Amorim bakal dapat 4 pemain. Ada informasi menarik yang disampaikan oleh Fabrizio Romano. Ruben Amorim dilaporkan akan melakukan bersih-bersih tim di bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan dari Romano, ada 4 pemain yang bakal didepak oleh Amorim, yakni Victor Lindelof, John Evans, Casemiro, dan juga Christian Eriksen. Keempat pemain ini dianggap tidak sesuai dengan gaya main dari Amorim, apalagi usia mereka sudah menginjak kepala 3. Arne Slot minta Liverpool gaspol terus di Liga Inggris. Arne Slot menilai Liga Inggris sebagai liga yang paling sulit untuk dimenangi. Oleh karena itu, Slot mewanti-wanti Liverpool agar tidak terlena sedikit pun. Liverpool berada di baris terdepan dalam perburuan gelar juara Liga Inggris musim ini. The Reds memimpin klasemen Liga Inggris dengan koleksi 56 poin dari 23 laga dan unggul 6 poin atas Arsenal yang berada di urutan yang kedua. Jadwal padat dinilai Slot tidak serta-merta akan menentukan musim Liverpool. Mengingat beratnya Premier League, Slot menyebut setiap fase musim ini penting untuk timnya. Real Betis buka peluang Anthony lanjut musim depan. Pemain pinjaman Real Betis yakni Anthony tampil memukau di awal kedatangannya, dan CEO Real Betis yakni Ramon Alacron membuka peluang untuk bisa mempertahankan sang pemain. Anthony dipinjam Betis dari Manchester United sampai akhir musim. Winger 24 tahun itu langsung jadi sensasi usai 2 penampilan pertamanya. Kontrak Anthony sendiri bersama MU masih berlanjut hingga tahun 2027. Sedangkan kesepakatan transfer Anthony ke Real Betis tidak menyertakan opsi pembelian permanen di akhir musim. Barcelona berpeluang kembalikan Vitor Roque ke Brasil. Barcelona berpeluang kembalikan pemain mudanya yakni Vitor Roque ke Brasil setelah Palmeiras ingin mendatangkan pemain tersebut bulan ini. Bursa transfer Amerika Selatan memang masih dibuka hingga tanggal 28 Februari dan Palmeiras secara aktif mencari seorang playmaker yang ingin direkrutnya. Palmeiras berharap Barcelona akan menangani kesepakatan ini dan bernegosiasi langsung dengan Real Betis. Pasalnya ada hubungan baik antara Blaugrana dengan Verdi Blancos, sehingga Palmeiras optimis transfer ini bisa terjadi. Barcelona ngebat perbarui kontrak dari Rafinha. Barcelona bekerja keras memperbarui kontrak bintang kesayangan Hansi Flick yakni Rafinha yang ingin mempertahankannya. Diungkapkan oleh Sport, Barcelona sudah mulai berupaya memperbarui kontrak dari Rafinha, walau kontraknya saat ini masih berlaku hingga tahun 2027. Proposal yang akan disiapkan manajemen Blaugrana adalah memperpanjang kontrak Rafinha selama 2 tahun lagi, yakni hingga tahun 2029 plus kenaikan gaji yang akan dimulai di tahun depan. Raul Asensio akan perpanjang kontrak hingga 5 tahun. Raul Asensio sejauh ini menjadi salah satu pemain Real Madrid yang paling positif musim ini. Baru berusia 21 tahun, produk dari La Fabrica sejauh ini telah menjadi pemain yang luar biasa. Ia menunjukkan kedewasaan dan tingkat kinerja yang jauh melampaui usianya. Karena itu Marca melaporkan, pemain Spanyol berusia 21 tahun tersebut dikabarkan akan menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun dengan Los Merengues di akhir musim. Real Madrid kembali ditolak Vinicius dalam upaya perpanjangan kontrak. Ketegangan seputar masa depan Vinicius Junior di Real Madrid tidak pernah setinggi ini, dan dapat dikatakan bahwa tanda bahaya sudah berbunyi di kandang Valde bebas.
Sang Presiden Florentino Perez segera beraksi terhadap pendekatan dari Arab Saudi dan segera menawari kontrak baru kepada bintang asal Brasil tersebut. Sayangnya seperti yang disampaikan awal minggu ini, Vinicius dan akhirnya menolak tawaran tersebut meski ada peningkatan gaji. Arsenal pertimbangan rekrut Diogo Jota di musim panas. Arsenal dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk bisa mendatangkan Diogo Jota dari Liverpool pada bursa transfer musim panas nanti. Mikel Arteta ingin menambah opsi lini serang mereka setelah gagal mendatangkan penyerang baru pada bursa transfer Januari. Sejak bergabung dengan Liverpool dari Wolverhampton, Jota telah menjadi pemain kunci di lini depan. Namun masalah cedera yang sering kambuhan membuat klub mempertimbangkan untuk melepasnya. Liverpool berencana melakukan perombakan skuad dan terbuka untuk bisa menjual Jota dengan harga yang tepat. Tottenham bidik Andoni Iraola untuk gantikan Ange Postecoglou. Manajer Tottenham Hotspur Ange Postecoglou berada dalam tekanan besar setelah hasil buruk yang menimpa timnya dalam beberapa pekan terakhir. Andoni Iraola kini menjadi kandidat utama untuk bisa menggantikan posisi dari Postecoglou di kursi manajer. Iraola sukses membawa Bournemouth ke rekor tertinggi sepanjang musim lalu dan kini bermain di zona Eropa. Gaya bermainnya yang menekan tinggi juga sejalan dengan filosofi yang diterapkan oleh Postecoglou di Tottenham Hotspur. Paul Pogba dikabarkan akan ke MU dan pakai nomor punggung 10. Paul Pogba segera terbebas dari sanksi larangan bermain akibat doping dan MU dikabarkan akan menampungnya dan sudah menyiapkan nomor punggung 10. Media Inggris yakni Manchester Evening News mengabarkan ketertarikan MU kepada Paul Pogba dan nomor 10 bekas dari Rashford juga akan diserahkan untuk pemain timnas Prancis tersebut. Pogba diketahui merupakan jebolan akademi dari MU. Dia sempat pindah ke Juventus lalu kembali ke Old Trafford di tahun 2016 silam.